Tidak semuanya orang yang mampu untuk menikmati bisa duduk di masjid, betul ya? Banyak orang itu ketika duduk di masjid rasanya 5 menit itu gatel, betul ya, ada ya? Tapi kalau di warkop 2 jam 3 jam betah. Ketika musim corona, masihkah kita semuanya ini ke masjid? Sementara ada orang takut ke masjid, tapi mendino nang pasar. Ada banyak. Wes saiki gak oleh nang masjid, saiki wis wedi aku karo corona, tapi mendino sik kerja nang kantor. Ada banyak. Lihat sekarang ini, masya Allah, pasar ini ya, pasar Asem, pasar mana lagi itu, Jarak, pasar, masya Allah, itu ramenya luar biasa tiap pagi. Tapi semuanya pakai masker ketika ada Satpol PP hadir di situ, betul ya? Kalau nggak ada, nggak ada yang pakai, masya Allah, penjual maupun pembeli. Itulah Allah berikan kepada kita semuanya. Ketika kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, desainan bahwa Allah itu yang menghidupkan dan mematikan, untuk apa dalam kehidupan dibegitukan? Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kita semuanya yang menyelesaikan masalah itu dengan jayyid, dengan mumtaz, dengan baik. Ketika diuji dengan kekayaannya, sikapnya bagaimana? Ketika diuji dengan kemiskinannya, sikapnya gimana? Ketika diuji dengan kesehatannya, sikapnya gimana? Ketika diuji dengan sakit, sikapnya bagaimana? Allah menunggu sikap kita, perbuatan kita, action kita apa atas semuanya dari ujian. Makanya Allah jelas memberikan keterangan kepada kita semuanya, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Di dalam beberapa tafsir yang sudah saya cek, ada Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Qurtubi, ada At-Tabari, ada tafsir Muyassar, ada Zatul Masir, memberikan makna takwa itu ada 3 poin. Yang pertama adalah ayyuto fala yu'so, senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat. Taat, tidak pernah berbuat maksiat. Yang kedua, dia senantiasa ayyushkar fala yukfar, senantiasa bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak pernah mengingkari tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayyuzkar fala yunsa, senantiasa ingat Allah, tidak melupakannya. Sungguh luar biasa. Malakala sudah tertanam pada diri kita nilai-nilai ketakwaan, sehingga itulah yang dianggap oleh Allah mulia. Mulia bukan karena pandangan rumahnya banyak, jabatan tinggi, titelnya, bukan. Karena banyak saat sekarang ini orang yang jabatan tinggi, uangnya banyak, tetapi dia tidak mampu untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Itu nikmat zahirah wal batinah. Apa sih perbuatan, reaksi kita, sikap kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi ad-diniyah wad dunyawiyah. Allah memberikan kepada kita semuanya nikmat diniyah wad dunyawiyah. Ada suatu saat peperangan antara Romawi dengan umat Islam pada waktu itu, yang panglima perangnya itu Khalid bin Walid rahimahullah. Yang radhiyallahu an. Yang kebetulan ada sosok panglima perang juga, tentara atau panglima perang dari Romawi yang bernama Uranus. Dari semenjak awal yang namanya Uranus ini sambil membawa pedang, dia mengatakan, mana yang bernama Khalid bin Walid, mana yang bernama Khalid bin Walid, panglimanya orang Islam. Nah begitu ya, panglimanya orang Islam, mana ini Khalid bin Walid. Begitu akhirnya sudah lama mencari, ketemu. Wah, pikirannya yang ada di benak Khalid bin Walid, saatnya aku akan mati di pedangnya Uranus. Khalid bin Walid itu termasuk panglima perang yang dia di dadanya ini lebih dari ada 70 tusukan pedang. Kalau kita ada berapa tusukan pedang? Belum ada.
Rada grimis sithik kadang-kadang wis sarah-sarah senang masjid, betul ya? Timbangane ngeluh. Ini enggak Khalid bin Walid. Cita-citanya kepingin mati di medan perang untuk sehingga menjadi orang syahid dan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya. Namun kenyataannya meninggalnya di mana? Di tempat tidur. Nah, ketika dia lagi dicari oleh sosok panglima dari Romawi yang bernama Uranus ini, akhirnya dia mengatakan saatnya aku akan mati syahid di pedangnya Uranus. Akhirnya ditanya oleh Uranus, "Hai Khalid, apakah betul Anda Khalid?" "Iya." "Apa tujuan Anda, angan-angan Anda, kenapa Anda ini menjadi panglima perang seperti ini?" Akhirnya dia bingung. Ini waktunya kita perang, tidak lagi untuk kita bertanya jawab. Waktunya perang kita saat sekarang ini. Ayo saat sekarang ini kita bertanding. Aku kepingin untuk menghadapkan diri saya mati syahid di pedangmu, dan aku akan menghadapkan Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya si Uranus berpikir dia, dalam waktu singkat ternyata jawabanmu begitu. Kalau begitu saat sekarang ini aku masuk Islam dan berada di pihakmu. Masya Allah. Asalnya dia menjadi musuhnya Khalid bin Walid. Begitu mengerti tentang masalah tujuan dalam kehidupan tadi untuk masuk ke dalam surganya Allah, dia membela umat Islam akhirnya. Nah, artinya apa? Ini nikmat diniyah. Tidak semuanya orang yang mampu untuk menikmati bisa duduk di masjid, betul ya? Banyak orang itu ketika duduk di masjid rasanya 5 menit itu gatel, betul ya, ada ya? Tapi kalau di warkop 2 jam 3 jam betah, ada ya? Coba sekarang mulai dari pojokan sana, betul ya? Warkop yang baru pojokan sana sebelahnya, iya sebelahnya itu, ya. Itu masya Allah raminya luar biasa. Apalagi kalau malam Ahad seperti ini, nanti ada warkop, masya Allah. Mereka semuanya belum mendapatkan hidayah tentang diniyah. Bagaimana merasakan enaknya ketika kita semuanya mampu untuk mendengarkan ada bacaan Al-Quran. Ketika kita mau hadir di dalam masjid, walaupun di masjid itu kadang-kadang cuma ngantuk-ngantuk saja, belum bisa menikmati dia. Banyak orang yang dia itu merasa senang, merasa dirinya itu enjoy, merasa dirinya itu bangga apabila malam Ahad seperti ini pergi ke Malang, pulangnya nanti Minggu sore, rasanya bangga, nah, gitu ya. Padahal Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka untuk refresh kembali hatinya, cukup sholat 2 rakaat hatinya refresh. Tapi sementara kita belum bisa begitu ya. Refresh itu kalau pergi kemana-mana gitu ya. Pergi ke tempat-tempat perbelanjaan, rasanya senang. Bagaimana kita ciptakan diri kita ini bahwa di masjid itu sungguh kenikmatan yang luar biasa, ad-diniyah. Bagaimana sosok Khalid bin Walid yang dia menginginkan untuk mati di saat dia perang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di antara kita kepingin cita-citanya apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kok enak ya? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian semuanya nanti mengira akan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan? Apakah kalian semuanya mengira? Sementara belum dilihat di antara kita semuanya, jihad kita apa? Perbuatan kita apa? Reaksi kita begitu masjid yang begitu besar ini loh kok kosong ini loh, sing ngisi sopo. Kita tertarik. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, yauma la dzilla illa dzilluh, dalam sabdanya ya. Hari di mana nanti di padang mahsyar yang begitu panas, panasnya luar biasa. Dan tidak ada yang bisa memberikan hawa dingin kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang penguasa ada banyak pengawalnya, enggak ada pengawal. Mereka semuanya merasa anak buahnya banyak, nanti sendirian. Apa kata Rasulullah? Salah satunya adalah ketika adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Apabila ada seseorang laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa, hatinya itu senantiasa terpaut dengan masjid. Ketika kita saat sekarang ini sudah terpaut dengan masjid, itu merupakan nikmat
diniyah yang luar biasa. Semoga aja kecintaan kita kepada masjid terus Allah berikan kepada kita semuanya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.